Pangestu pangestuti para sedulur lan kadang. Salam rahayu bagi pemirsa Dinus TV. Pancasila adalah dasar negara kita, di mana dijadikan sebagai landasan segala sumber hukum di negara kita. Sebagai dasar dari tatanan kehidupan bernegara. Tetapi kali ini atau saat ini banyak sekali masyarakat itu yang lupa, baik dari beberapa kalangan muda dan bahkan kalangan yang agak-agak tua juga ada, banyak juga yang lupa. Di beberapa media sosial kan kita berterbaran ya itu video-video tersebut yang disuruh menghafalkan Pancasila 1 sampai ke 5 sila tersebut agak-agak lupa gitu loh, atau agak-agak slip untuk kata-kata yang menyerupai. Sebagai dasar negara digunakan oleh negara untuk pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tetapi untuk kali ini kita ketemu dengan seseorang yang menjadikannya sebagai landasan hidup dalam keseharian. Kita akan temui langsung narasumber kita untuk bincang-bincang masalah tersebut. Monggo Pak. Pak Heru, silahkan disampaikan mengenai dasar pandang hidup panjenengan dalam keseharian. Oke. Jadi begini, Pancasila itu kan sudah jelas menjadi dasar negara, nggih. Semua orang tahu, semua orang mengakui, semua orang memakai. Ya. Nah, saya secara pribadi, karena saya ini hanya kepala keluarga, maka Pancasila saya terapkan dalam lingkaran keluarga saya sendiri. Sehingga saya tidak sebarluaskan di masyarakat, karena saya hanya kepala keluarga. Saya khawatir nanti disepelekan lah malahan. Ya, karena terlalu umum ya. Betul. Sebagai pandangan negara kan terlalu umum, semua orang hafal ya, tahu lah ibaratnya. Gimana lanjutkan? Ya, jadi ketika saya menggunakan filosofi Pancasila itu sebagai dasar perjalanan hidup saya, maka yang saya hasilkan sangat nyaman. Yang pertama nyaman, dan hasil yang kedua saya bisa merdeka. Yang ketiga, saya bisa berani ngomong bahwa saya ini sudah mukti wibowo. Tapi dalam lingkaran keluarga saya loh ya, tidak di luar loh ya. Orang luar mau menilai saya seperti apa, silahkan, itu hak mereka. Siap. Lanjut Pak. Jadi gini Pak ya, itu kan sebenarnya hal unik juga untuk menemukan sebuah ilmu pengetahuan di dalam sebuah dasar negara. Bahwa kalau tadi orang umum itu akan menyatakan bahwa lah apa Pancasila, kita tiap hari bersinggungan dengan hal tersebut gitu loh. Ada yang lebih khusus misalnya mengenai hal agama, masing-masing punya yang lebih detail tentang kepercayaan atau keyakinan. Nah, pertanyaan saya, apakah hal keyakinan tersebut bisa diterapkan? Atau penerapannya bagaimana ini ke dalam Pancasila sebagai sebuah keyakinan, Pak? Sebagai sebuah keyakinan. Gitu nggih. Jadi itu kan masuk sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan. Jadi ketuhanan itu tidak harus agama. Tidak harus Jadi agama. Saya yakin bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan. Itu saya sudah berketuhanan. Itu. Jadi saya maaf aja. Saya tidak pernah memeluk agama. Tapi saya mempunyai keyakinan dengan cara saya menembah atau nek carane Jawa ngluhurke, bahasa Indonesianya mengagungkan Tuhan. Dengan cara saya sendiri secara pribadi, dan itu hak saya. Tidak saya sebar kemana-mana. Karena apa? Belum tentu orang lain itu percaya. Makanya saya gunakan sendiri karena hidup sifatnya pribadi. Itu ketuhanan. Jadi artinya dalam hal ini punya keyakinan sendiri. Jadi kalau diimplementasikan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu ketuhanan di situ menurut panjenengan adalah bahwa saya punya keyakinan terhadap Tuhan. Yang bersifat pribadi. Di luar daripada agama. Gitu. Terus gini. Nah, cuman Pak,
itu hanya bisa diterapkan di dalam diri panjenengan, tapi kalau keluarga seperti atau mboten iki lho, karena ini. tadi dalam lingkup keluarga, Pak. Nggih. Jadi saya tadi kan sudah ngomong bahwa hidup sifatnya pribadi. Ya. Jagat itu digelar. Oke. Oke. Karena hidup sifatnya pribadi, maka saya tidak menekankan pada anak-anak saya untuk mengikuti salah satu ajaran apa. Saya tidak memaksakan untuk ikut saya. Oh, tidak. Iya, jagat itu digelar, mau ikut ketuhanan dengan cara beragama, silakan. Agama apa saja semuanya baik. Nah, kalau saya misalkan mau menekan, ya nek percaya, nek ora. Ya. Wong itu hidup itu sifatnya pribadi tadi. Saya harus memberikan kebebasan kepada hidup itu sendiri. Ya, jadi kan keluarga juga menemui banyak orang. Menemui banyak orang itu maksudnya dalam berkehidupan juga bersosial, tidak melulu ketemu bapaknya saja atau ibunya saja gitu. Ya. Juga ketemu dengan lingkungan, artinya hal itu dibebaskan tetap, tapi landasannya adalah berketuhanan. Jadi mau memeluk agama juga boleh, memeluk seperti panjenengan ya boleh. Maksudnya berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang diagungkan, yang diluhurkan. Tadi. Iya. Ya, gini Pak, memang negara kalau di pembukaan itu kan tertulisnya bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Siap. Ya. Bukan negara berdasar Pancasila. Itu menjadi banyak perdebatan di situ juga. Yeah. Jadi dalam kayangan penghayat, kalangan agamawan dan lain-lain itu menjadi bahan yang cukup berisi, berbobot untuk didiskusikan mengenai negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 45. Nah, pertanyaan saya, apakah ketuhanan yang Maha Esa itu harus punya satu gitu loh Pak, atau harus banyak, atau tidak ada boleh? Nah, menurut panjenengan? Kalau saya kan Tuhan itu bersifat pribadi saya ya. Pribadi. Iya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bersifat sangat pribadi. Sangat pribadi bagi saya. Okay. Saya nggak mau melebar kemana-mana dalam arti luas. Yeah. Karena saya itu tadi saya kembali pada diri saya sendiri, sehingga saya tidak mau salah. Tidak masalah. Nanti kalau saya mempengaruhi orang ataupun anak, itu kan belum tentu benar. Belum tentu benar ya, karena bersifat keyakinan ya. Tetap itu harus melekat secara pribadi. Betul. Walaupun itu keluarga. Iya. Tidak bisa dipaksakan ya. Karena ini soal hidup. Soal hidup. Bukan soal orang hidup loh ya. Ya. Tapi kan dalam praktek kita berkehidupan banyak terjadi dalam tanda kutip mungkin sedikit pemaksaan itu Pak. Jadi kan kita agak tidak nyaman juga dengan keadaan tersebut gitu. Mungkin saat ini juga kondisi-kondisi itu juga mulai bermunculan keyakinan-keyakinan yang sifatnya seperti yang panjenengan anut itu loh. Nah, ini pribadi, tidak perlu menyinggung orang lain. Apa yang menjadi keyakinan saya. Kalau kamu mau beribadah dengan caramu, monggo, saya tidak mengganggu. Nah, tapi kan terkadang juga ada keyakinan lain itu mengganggu keyakinan yang lain gitu loh, karena berbeda. Jadi kan kalau menggunakan Pancasila, menurut panjenengan kan ya ini lebih pas karena bersifat pribadi, tidak usah ngurusi orang lain begitu gitu. Betul. Betul gitu. Betul. Nah, kita lanjut ke top mungkin yang sila yang lainnya Pak. Kalau sila yang lainnya, kalau sila kedua itu kan ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Apakah kemanusiaan yang adil yang beradab ini bisa diterapkan sebagai landasan atau bentuk nyata dari ketuhanan yang Maha Esa? Atau itu terpisah? Jadi terpisah. Terpisah. Oke. Jadi gini. Saya tadi kan berani ngomong bahwa saya Pancasilais. Karena saya betul-betul melakukan, tidak hanya sekedar tulisan. Oke, Pak. Nggih. Pak. Sebentar, saya potong ini. Wujudnya, bentuknya. Nah ini pertanyaannya mau yang saya jelaskan. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Saya mengajarkan kepada keluarga saya, terutama anak-anak, agar berperi kemanusiaan itu dengan cara misalkan toleransi, ya, tepo seliro, terutama yang punya jiwa peduli. Ya itu bagian dari sila kedua. Karena dengan itu
juga tidak hanya ucapan saja, harus diimplementasikan dan perilaku. Ya nek iso nek kowe iki dijiwit lara ya aja sok jiwit dan seterusnya. Itu sila kedua menurut saya seperti itu. Ya, sila kedua seperti itu artinya juga tadi balik ke ya, untuk agama tadi saya menyinggung agama bahwa atau kepercayaan yang lain ya jangan memaksakan sebuah agama itu kepada keluarga, perorang atau keluarga gitu. Artinya kan pemaksaan tersebut atau ya mungkin kalau orang dikatakan memaksa tidak akan mau, karena memaksa itu kan buruk. Yeah. Tapi kan dalam praktek sehari-harinya kan kesan itu ada. Iya, harus nih. Yeah. Kesan itu memang ada. Jadi dalam hal ini kalau secara Pancasila itu tidak pas atau tidak dibenarkan menurut Pancasila karena sifatnya harus ada toleransi, harus ada tolong menolong atau peduli. Ya. Oke, terus nih. Nah, ini untuk kemanusiaan. Kemudian untuk yang ketiga. Apa itu? Persatuan, Pak. Oke. Sila yang ketiga adalah sila persatuan dalam Indonesia, lingkup, kan gitu kan? Ya, persatuan Indonesia kan itu dalam lingkup besar. Betul. Ini kan mau dikecilkan, maksudnya di mikro kan. Lingkup keluarga. Ya, lanjut Pak. Monggo dijabarke niki kok. Jabarke nggih. Jadi persatuan, saya selalu mengajarkan anak untuk hidup rukun. Hidup rukun. Ya, jadi antara anggota keluarga satu dengan yang lain, saya bukan saya paksakan, saya beri pemahaman untuk rukun. Untuk rukun. Antara kakak adik gitu. Ya kakak adik, ibu, anak cucu dan sebagainya itu pokoknya anggota keluarga saya. Karena saya mau mengajarkan orang luar, saya tidak berani, itu bukan tugas saya. Jadi misalkan gini, karo sedulur ki sing rukun. Ojo hitungan banget. Ning nek banget kudu dihitung. Nek wis kebangetan kudu dihitung. Ya. Jadi artinya kalau ada persoalan jangan diperuncing. Ya. Tapi kalau persoalan sudah runcing harus dipertegas. Itu beda nggih. Oke. Apalagi tempat ini ada filosofi di dalam filosofi negara itu ya. Jadi kalau sama ndak dengan yang kalau nek ana barang gampang ya aja diangel-angel, nek ana barang angel ya aja digampangke. Mungkin ya mirip lah. Tapi kan saya ya agak mirip saja ya kan. Agak mirip, tapi saya kan jelas. Oh, jelas. Dulur iki sing rukun. Rukun. Aja hitungan banget. Ning nek banget kudu dihitung. Nek kebangetan kudu. Nah, jangan memperuncing masalah. Tapi kalau masalah sudah runcing harus dipertegas. Siap. Ini Pak, sebenarnya filosofi yang bagi saya menarik juga itu karena sebuah kan Indonesia kaya ya, dengan kata-kata filosofi semacam itu. Jadi orang Jawa itu dibolak-balik tembungnya tapi mengandung arti atau makna yang besar di balik hal tersebut. Itu gini Pak, kalau itu kan hanya kata-kata ini, yang jenengan sampaikan baru sebatas kata-kata. Kenyataan, implementasi maksudnya dalam contoh ya, dalam keseharian itu bagaimana memperlakukan itu, itu kan angger-angger ya Pak, atau sebuah petunjuk caranya begini loh, rukun sama keluarga atau sama tetangga sampai di sekup agak besarnya. Cuman dalam keseharian itu loh Pak, keseharian yang saya tanyakan seharian itu contohnya. Ya contohnya rukun, tidak pernah ada percecokan, nggak ada. Nggak ada. Boleh dicek di rumah. Boleh. Silakan. Tidak sampai cekcok gitu. Enggak ada. Kalau cekcok berhenti, udah apa? Enggak ada percecokan, enggak ada. Enggak ada. Karena saya ini memimpin keluarga demokratis sekali. Bebas sekali. Seperti yang pertama tadi, kowe memelu agama apa wis silakan. Nah, ini yang kowe pengen selamat. Ning donya, ning tengah-tengah masyarakat, omong aku nggonen. Berbanyaklah berbuat kebaikan, jangan berbuat salah. Itu aja udah selamat. Berbanyaklah berbuat kebaikan. Jangan pernah berbuat salah dengan sengaja. Saya pernah bertanya pada anak-anak, tapi sifatnya dikte ya, bukan bertanya, dikte. Tuhan melindungi umatnya lewat apa? Nggak ada yang menjawab. Karena sifatnya dikte kan saya harus jawab. Oke. Itu ya udah lanjut ya Pak. Oke. Jadi Tuhan itu melindungi umatnya dengan indera yang sudah dibawa
kan kepada masing-masing manusia. Oke. Contoh, Oke. mata. Mata itu kan untuk memandang. Sudah tahu kalau di situ ada api, ya jangan dilewati. Itu kan perlindungan dari mata. Oke. Oke. Nggih. Telinga untuk mendengar. Nggih. Ada kendaraan dari belakang, misalkan saya nyetir. Ya saya denger, itu ada kendaraan yang kenceng, ya saya harus minggir. Nggih. Itulah perlindungan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Buktinya, kalau perlindungan itu ditutup sendiri dengan minum obat, misalkan narkoba, ada yang membuat mabuk, ya itu perlindungan dari Tuhan ditutup sendiri. Sederhana sekali saya. Ya. Itu lagi. Jadi tubuh atau jasmani termasuk perasaan ya. Berarti Oh iya. termasuk indera itu termasuk perasaan. Betul sekali. Hati nurani gitu. Betul sekali. Yang dalam, Pak. Yang dalam itu kan baru luar, indera luar. Kalau yang dalam. Yang dalam misalkan gini, kalau ini kan sudah masuk pada rasa ya. Ya, rasa. Bagaimana Tuhan melindungi dengan rasa itu. Betul. Ya. Jadi gini, kalau saya kan sudah peka dengan yang namanya firasat. Oh, firasat. Oke. Contoh. Ini betul-betul terjadi loh. Terjadi, ya. Tahun 97 itu saya nyeklekne radio. Pertama sekali kok krungu radio, kok krungu lagu kok ano-mano bong. Oh, mana-mana. Iki arep enek opo iki? Tahun 90-an ya, Pak. 98. 98 ano-ano bong. Oke. Ada anak-anak opo? Saya terus bertanya terus. Ya. Terjadilah 98 obong-obongan. Bong-bongan. Oke. Ya. Ada lagi lagu ambyar. Lagunya jadi kempot nggih. Iki arep enek opo iki kok ambyar iki. Saya terus nunggu terus. Oh, Covid. Oh. Semua yang direncanakan ambyar. Wong sing mawon wis tirik-tirik armanten sasi iki kena peraturan Covid jadi ambyar. Itu. Yang terakhir rungkat. Oh, rungkat. Iya. Iki nang istana kok lagune rungkat kene meh nek apa iki. Terbukti betul. Jokowi rungkat dari PDI. Oh. Ini umum loh ini. Iya. Bukan saya mengada-ada loh. Itu salah satunya itu untuk skala luas ya. Tapi untuk pribadi juga ada. Misalkan saya mau menuju kemana, saya dapat firasat. Iki kok kayane ra penak. Tak terusnya ya mesti enak apa-apa. Oh. Ya ini butuh latihan rasa, Mas. Latihan rasa. Rasa itu masing-masing orang kan tidak sama, firasatnya itu tidak sama. Kode. Ya. Tapi istilahnya harus hening atau sambil jalan gitu. Itu aja? karena terbiasa. Oh, karena terbiasa. Terbiasa, saya sejak lama sudah begitu itu. Dulu ya tahun 70. Saya mau jenenge apa yang dibaca apa apel. Tahun 70 itu. Okay. Saya naik sepeda. Kepleset kebanting, Mas. Iki arep nek opo iki? Tak teruske. Di situ saya kewirangan. Oh. Betul-betul kewirangan. Seharusnya itu saya kembali. Itu salah satu firasat untuk pribadi. Jadi apa? Menjadi ilmu titan istilahnya. Titan ya, tapi kalau itu tidak dikelola, enggak bisa, Mas. Oh, enggak bisa. Ya, dikelola titan bagaimana maksudnya? Ya dikelola perasaan dirasake. Oh, gitu. Dirasakan, dikelola. Jadi biasa. Jadi kan pikiran itu merancang, batin menimbang, Ya. rasa yang menentukan. Itu saya loh ya, saya ngajari si ACB loh. Ya. Jadi saya ini misalkan ini tadi pikiran merancang. Oke, mau Swan sini misalkan ke. Batin tak timbang-timbang. Apa untungnya saya? Rasa kok penak. Saya terus ke. Oh, enggak. Tuh. Ini rasanya gerak-gerak saya batal. Oh, pasti itu. Itu caranya ya berarti. Iya, itu harus kebiasaan itu. Oke, berarti harus sedikit clue atau petunjuknya adalah dipikir ada sebuah kejadian misalnya dipikir pikirannya kita misalnya contoh tadi adalah kita akan berangkat ke tempat si A. Ya, itu kan rancangannya. Ya. Kemudian batin menimbang. Wah, Ya. wah nyaman, enak gitu. Okay. Berangkat.
Tapi kalau ada gejolak atau ada ragu-ragu, Ya, enggak usah. enggak usah. Nah, ini ya kunci loh Pak ini. Ya. Yang panjenengan sampaikan ini bagus, saya juga kunci untuk panjenengan gunakan juga. Gitu. Nah, lanjut sila keempat Pak. Ini kan tadi baru sila ketiga. Gitu. Sila keempat. Sila keempat kan Berhubungan dengan permusyawaratan perwakilan. Musyawarah, nggih. Musyawarah, nggih. Apa ya? intinya musyawarah gitu aja ya. Diskusi lah intinya. Diskusi. Ya, diskusi apa hubungan untuk Oke. bermusyawarah. Jadi yang penting-penting di keluarga saya, yang penting-penting loh ya, bukan yang harian loh ya. Ya. Itu pasti saya musyawarahkan. Saya tidak otoriter. Contoh, anak saya mau kuliah. Oke, itu saya musyawarahkan dulu. Ya, oke. Kowe kuliahmu neng ndi? Nang UNS, Pak. Oh, nah, itu masuk hitungan. Jadi di dalam kotanya sendiri, nek ora iso numpak angkot, mlaku iso. Itu masuk bagian dari musyawarah, ya kan? Misalkan aku nang Jogja, Pak. Oh, Jogja ra kuat. Iki lho pertimbangan nih, harianmu sing ngabot aku ra kuat. Nah, itu bagian dari musyawarah. Itu. Mantu juga seperti itu, musyawarah dulu. Ora kok terus tak paksane kudu ngene ndak. Ya. Engko saka ngendi? Ikine saka ngendi dan seterusnya. Nah, sing dulang sapa wae. Oke, sepakat. Baru dikunci. Dan itu nyaman sekali. Lama sekali. Oke. Apa berlakunya sangat nyaman ya karena tadi mufakat artinya ya sudah ditinjau dari berbagai kekuatan keluarga. Betul, sudah itu. Ya sehingga masing-masing menyampaikan pandangannya. Kemudian dari pandangan-pandangan tersebut disimpulkan disetujui sebuah pandangan yang kira-kira bersama itu masuk Iya, atau nyaman lah itu. betul. Oke, ini tinggal sila terakhir, sila keadilan sosial, Pak. Adil itu. Cek. Monggo, sila. Nah, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu kan negara. Oke. Atau yang mengelola negara dalam ini adalah pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu pengelola negara. Karena saya hanya mengelola keluarga, ya saya adil terhadap anggota-anggota keluarga. Ya. Tidak ada istilahnya itu berat ini, tidak ada. Saya selalu istilahnya itu netral. Netral, betul. Adil menyikapi anak yang pertama sampai anak yang ketiga itu sama. Kasih sayang dan sebagainya itu sama. Sehingga nyaman. Berusaha untuk adil ya. Adil itu banyak orang Pak. Tidak harus sama loh kadang-kadang. Oh iya. Ya, setuju ya. Iya. Tidak harus sama tapi menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Betul. Nah, siji sekolahnya lagi SD kan beda dengan kebutuhan sekolah Ya. SMA misalnya Betul. gitu. Berarti menyesuaikan juga ya. Iya. Yang dimaksud adil. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Ada lagi, masalah- jadi gini ya masalah masalah lain. adil. Masalah adil. masalah Jadi adil itu kan tergantung siapa yang mengartikan. Kalau saya hanya sederhana itu saja, saya nggak usah melebar kemana-mana. Oke, siap. Oke. Jadi kembali tadi tentang filosofi atau apalah istilahnya tadi. Ya. Pandangan hidup, Pak ya. Atau pandangan hidup. Jadi di luar sana kan banyak orang ngomong, wong Jawa kudu sugih pitung. Oke. Oke, pernah denger nggih? Ya. Lah sugih pitung itu nek saya loh ya, bukan hitung naga dina, Selasa nek telu. Neptu bukan ya? Oh, enggak, saya enggak belajar itu. Oh, enggak belajar itu. Jangan Oke, bertanya oke. itu. Oh, ya, oke, Ya. jangan. Ya, lanjut. Tapi kalau hitungan wong Jawa sugih pitung itu yang dihitung itu antara capaian dan risiko. Oh, antara jawaban dari. Oke, Ya. betul. Contoh, saya mau ambil mangga misalkan, satu butir. Ya. Saya harus menek, dan situ tuh banyak semut, dan dahannya pun juga ringkih, Oke. ya kan, riskan untuk jatuh. Ya. Itu antara capaian buah satu dengan risikonya besar mana? Oh, begitu. Apakah keinginan itu dengan resiko yang ditimbulkan seimbang gitu nggih? Ya, besar mana? Kalau besar risikonya, ya aja dilakoni. Ini nek besar capaiannya ya lakonono karena semua langkah manusia itu ada risiko. Pasti ada itu. Ya. Cuma risiko atau berisiko itu beda. Ya. Ya, tapi terkadang kan kita ketemu dengan sebuah kejadian di mana kita itu terlalu bernafsu untuk menggapai sesuatu, Pak. Oke. Itu kan keinginan tadi. Siap. Atau hasil yang ingin dicapai. Ya. Sementara resikonya itu juga besar. Ya.
karena keinginan atau kalau dikatakan yang agak tidak baik adalah nafsu tadi itu besar, itu resiko bagaimanapun ditempuh ya Pak. Ya tidak apa-apa. Ada apa-apa? Tidak apa-apa. Artinya bagaimanapun itu juga diizinkan. Oh ya tidak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya tidak Itu masalah. pertimbangannya. Kalau imbang atau lebih besar kan enak ini. Yang menang tinggal ngambil. Ini kalah Pak posisinya. Tapi dia menang dalam hal keinginan. Menangnya dalam hal keinginan itu. Artinya ambisi ya. Ya ambisi lah. Lah kalau ambisi itu harus koreksi diri. Mampu nggak? Jadi ukur baju badan sendiri. Ya. Misalkan saya disuruh berpacu dengan kuda misalkan, ya saya tidak mampu. Oh, gitu. Tapi kalau kira-kira mampu beranilah gitu ya. Iya, karena kalau punya cita-cita tidak diraih, ya sama juga bohong. Nah, jadi kalau bahasa kurang enaknya kan ambisi, tapi sebenarnya itu kan cita-cita, Pak. Cita-cita betul. Cita-cita tanpa ambisi ya tidak akan tercapai sebenarnya. Siap. Ya gitu. Nah, tapi ya kalau kita berani ya diraih. Gitu. Tapi kalau kira-kira secara tadi resiko seluruh lawan kuda ya kita sudah bisa mikir kalau itu tidak mungkin menang. Itu gitu. contohnya. Oh iya ya siap. Saya sudah bisa simpulkan itu Pak. Ini Pak, kita sudah cukup waktunya. Itu saya akan tak simpulkan ini sudah cukup. Sudah cukup selesai. Iya, tahu-tahu sudah selesai nih Pak kita. Ya, ya. Jadi gini pemirsa, jadi Pak Heru ini atau Ki Heru ini bisa menggunakan petunjuk hidup dari Pancasila, yaitu Pancasila dasar negara loh ini digunakan untuk langkah-langkah dia melangkah dalam menentukan atau mengambil keputusan. Misalnya dalam hal berketuhanan, dalam hal memanusiakan manusia atau hubungan sosial, kemudian dalam kita rukun satu dengan yang lain, kemudian dalam pengambilan keputusan secara mufakat atau menghargai pendapat orang lain, kemudian bagaimana adil dengan yang dipimpinnya. Nah, kita bisa petik pelajaran-pelajaran dari beliau. Silahkan pemirsa ya pilih sendiri, kemudian pertimbangkan sendiri, ambil yang baik, ambil yang sesuai dari yang Pak Heru sampaikan tersebut. Salam rahayu bagi Dinus TV.